Selamat datang kembali di Riz Channel. Seperti biasa, pada video kali ini berisikan konten spoiler sebuah film. Minggu lalu gue udah bahas tentang film Saw, dan sekarang gue akan bahas kelanjutannya yakni Saw 2. Gue saranin nonton dulu Saw pertama ya guys, soalnya tempat dan orangnya ada yang flashback ke sana. Link gue taruh di deskripsi, oke? Bagaimana ceritanya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada seorang pria yang bernama Michael. Dia berada di suatu ruangan yang misterius. Ia menyadari bahwa matanya sudah terluka dan di lehernya terpasang topeng penghancur kepala. Michael adalah seorang informan atau intel. Seperti biasa, video boneka psikopat pun terputar di layar monitor. Boneka menjelaskan aturan permainannya. Jika Michael masih mau hidup, dia harus membuka topeng maut dengan menggunakan kuncinya. Tapi jangan sampai waktunya kehabisan. Kalian tahu nggak guys, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di belakang mata Michael yang terluka. Permainan pun dimulai. Kalian lihat ya, usaha Michael untuk mendapatkan kuncinya. Waktu habis, Michael belum bisa melepas topeng maut tersebut. Lihatlah apa yang akan terjadi. Michael tewas dengan menggunakan topeng maut. Film pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan ada seorang pria bernama Matthew. Dia seorang informan atau intel. Dia menjemput putranya bernama Daniel di kantor polisi. Mereka sempat berdebat di jalan dan Daniel ingin pulang ke rumah ibunya. Sampai akhirnya Matthew membentak dan mengizinkannya ke rumah ibunya. Matthew dan istrinya, yaitu ibunya Daniel, sudah bercerai. Kemudian Matthew dan Carrie sedang memeriksa mayat dari Michael, yang dimana Michael adalah teman dari Matthew. Dan Matthew menemukan tulisan di atap yang bertuliskan "Lihat lebih dekat, detektif Matthew." Para polisi sudah siap mengepung tempat persembunyian John. Bagi kalian yang belum tahu John itu adalah pembuat permainan mematikan ini, atau biasa dipanggil Jigsaw. Sesampainya di lokasi, regu pertama langsung memasuki gedung. Ketika menaiki tangga, tiba-tiba datang boneka psikopat. Kemudian satu polisi kakinya dipatahkan oleh jebakan dan dua yang lain tersetrum. Regu kedua memasuki gedung. Polisi pun menemui John yang sedang duduk santai. Kemudian Matthew bertanya ke John, "Sudah cukup dekatkah?" Ketika hendak dibawa ke kantor polisi, John menyuruh Matthew memeriksa ruangan di belakangnya. Di sana ada layar monitor yang menampilkan Daniel, anak dari Matthew, dikurung di salah satu ruangan bersama beberapa orang. Matthew marah-marah ke John karena anaknya dikurung dan bertanya di mana anaknya. John mengatakan Matthew harus memecahkannya sebelum terlambat, karena Daniel hanya mempunyai waktu 2 jam sebelum gas beracun masuk ke sarafnya. Matthew kembali bertanya di mana anaknya. John menjawab, dia berada di tempat yang aman. Daniel tidak sendiri di sana. Semuanya ada 7 orang termasuk dirinya. 1 orang terbangun dari pingsannya. Aduh guys, gue melihat tombol surrender nih. Apakah kalian melihatnya? Kemudian wanita tersebut langsung mencari sesuatu. Dia pun menemukan tape recorder dan kasetnya. Ia langsung memutar kaset tersebut. Rekaman itu memberitahu bahwa mereka telah menghirup gas beracun dan mereka hanya bertahan 2 jam saja. Tapi ada beberapa penawar yang disebar di rumah itu. Ada juga yang diberangkas di depan mereka. Kode dari berangkas itu berada di belakang pikiran mereka masing-masing. Dan tanda X adalah sebuah petunjuk. Kemudian si kekar menemukan kunci dan kertas yang bertuliskan jangan gunakan kunci untuk membuka pintu. Cewek baju hijau tadi melarangnya dikarenakan aturannya tidak boleh digunakan. Tapi ada 2 orang yang ngeyel dan mau menggunakannya. Si dasi mengintip melalui lubang dari pintu dan si kekar membuka pintu dengan kunci. Si dasi tertembak dan tewas di tempat.
Semuanya pun histeris melihat kejadian tersebut. Cewek yang baju hijau tadi baru bercerita bahwa ia pernah masuk dalam permainan mematikan ini, tapi dia berhasil lolos. Cewek ini bernama Amanda. Dia lolos di permainan jigsaw pertama. Scene berpindah ke markas John. John berbicara ke Matthew. Dia hanya ingin berbicara dengannya dan tidak ada polisi lain yang mendengarnya. Jika Matthew setuju, dia akan bertemu dengan anaknya kembali. Pintu ruangan penyekap terbuka. Mereka semua keluar ruangan dan mencari jalan keluar. Matthew akhirnya menyetujui syarat dari John. Mereka mengobrol empat mata. John berbicara, dia mau melakukan permainan dan peraturannya sangat sederhana. Matthew cuma perlu duduk dan berbicara dengan John. Mereka mengobrol dan John kembali mengingatkan peraturannya. Sepak banget guys si John. Matthew disuruh ngambil air minum. Di rumah kosong, si kekar mencoba membuka pintu utama, tapi ketika pintu sudah rusak, terdapat besi di luarnya. Kita panggil dia Siti ya guys, biar gampang, oke? Siti ngeledek si kekar. Maco doang, nggak bisa buka pintu. Kekar pun kesal. Ada keributan kecil tapi ditenangkan oleh si Johnny. Pria ini gua namain Johnny, oke guys? Nah, yang ini kita panggil Blonde, oke? Blonde menemukan jalan ke ruangan bawah tanah. Ketika berada di ruangan bawah tanah, mereka menemukan kertas yang bertuliskan Obi. Obi adalah nama salah satu dari mereka. Di sana juga terdapat kaset rekaman. Kaset pun diputar. Seperti biasa, menjelaskan permainannya serta aturan mainnya. Di dalam tungku terdapat dua penawar dan Obi harus masuk mengambilnya. Obi masuk ke dalam tungku tersebut. Penawar pertama berhasil ia ambil. Ketika ingin mengambil penawar kedua, pintu langsung tertutup serta api langsung menyala. Obi pun tewas. Kembali ke markas John. John bercerita ke Matthew bahwa dirinya terkena kanker dan John pernah mencoba bunuh diri tapi tidak berhasil. Sejak saat itu, John ingin menghabiskan sisa waktunya untuk menguji manusia. Matthew kesal karena obrolannya tidak sangat membantu untuk ia menemukan anaknya. Dia pergi dari John dan John berkata, "Jangan lupa aturannya, itu bisa membantu menemukan anakmu." Kembali ke rumah kosong. Mereka sedang berada di sebuah kamar yang terdapat pintu keluarnya. Sayangnya pintu keluarnya dikunci dan terdapat waktu di pintunya. Di sana juga terdapat kaset rekaman. Mereka langsung memutarnya. Kaset itu menjelaskan permainan untuk si kekar. Aturan mainnya, jika kalian mau keluar, kalian harus mencari kuncinya di tumpukan jarum suntik. Kemudian, si kekar melempar Amanda ke lubang yang penuh jarum suntik. Goblok, permainan buat dia malah ngelemparin orang. Cewek lagi yang dilempar. Lihat tuh guys, pada nancep anjing jarum suntiknya. Akhirnya Amanda menemukan kuncinya, tapi waktu telah habis dan pintu tidak bisa dibuka. Daniel menolong Amanda keluar dari lubang jarum suntik. Di markas, Carrie memberikan penglihatan tentang John ke Matthew dan teman-temannya bahwa John ingin didengarkan dan ingin dipelajari. Ikuti saja apa yang diinginkan oleh John. Tapi Matthew sudah kehabisan kesabaran dan dia merobek semua kertas pekerjaan John. Ahli informatika dari kepolisian datang untuk mengecek lokasi di mana video terjadi. Di rumah kosong, si kekar mencoba membuka berangkas dan ia baru mengingat bahwa kunci berangkas adalah nomor di belakang pikiran kalian. Dia pun mengecek leher si Dasi yang telah mati dan di sana ada angkanya. Kemudian si Johnny masuk ke ruangan. Ketika kekar ingin melihat angka di balik leher si Johnny, Johnny melawan dan terjadilah keributan. Kekar memukul kepala Johnny dengan tongkat paku. Johnny akhirnya tewas dan kekar mendapatkan nomornya. Di lain tempat, si Blonde melihat ada tanda X di bingkai foto dan terdapat foto Daniel dan ayahnya di sana. Tak lama kemudian, Blonde meninggal di atas pangkuan Amanda. Siti memisahkan diri dari Daniel dan Amanda. Melihat anaknya dikejar-kejar oleh si kekar,
Matthew kehabisan kesabaran dan langsung memukuli John. Siti menemukan penawarnya, akan tetapi digantung di kotak kaca. Dia mencoba mengambilnya, tetapi kedua tangannya terluka dan tidak bisa dikeluarkan kembali. Si kekar datang ke ruangan Siti dan melihat nomor di leher Siti. Scene berpindah. Akhirnya John berkata, permainan telah selesai. John akan mengantarkan Matthew ke rumah kosong tersebut. John meminta hanya dia dan Matthew yang pergi. John menyuruh Matthew memencet tombol di dinding agar mereka segera sampai ke bawah. John dan Matthew pergi ke rumah kosong tersebut. Tim polisi menemukan titik rumah tersebut dan langsung menyusulnya. Amanda berhasil membuka pintu ruangan bawah tanah. Matthew sampai di lokasi dan langsung masuk ke rumah tersebut. Amanda dan Daniel berlari dari kejaran si kekar di ruangan bawah tanah. Matthew menemukan foto dirinya dan anaknya. Polisi tiba di rumah tersebut dan langsung melapor ke Carrie bahwa mereka telah masuk ke dalam rumah. Tapi Carrie tidak melihat sama sekali mereka di layar monitor. Kekar terus mengikuti Amanda dan Daniel. Amanda dan Daniel masuk ke dalam kamar mandi tua dan di sana terdapat mayat Adam dan Zip yang dikurung di sana, dan potongan kaki Dr. Gordon masih ada di sana, guys. Kenapa ada mayat Adam dan Zip di sana? Ceritanya ada di show pertama, oke guys. Matthew masuk ke ruangan berangkas. Kekar memasuki kamar mandi tua tersebut. Kekar memotong kulit belakang lehernya untuk melihat nomor yang ada di dirinya. Ketika Kekar ingin melihat nomor yang berada di leher Amanda dan Daniel, leher Kekar ditebas oleh Daniel menggunakan pisaunya sendiri. Kekar pun akhirnya mati di tempat. Matthew menelusuri jalan ruangan bawah tanah. Polisi mengetahui hal yang baru. Ternyata video yang berada di layar Carrie ialah siaran ulang, dan polisi berada di rumah yang salah. Matthew masuk ke kamar mandi tua tadi. Ketika Matthew memeriksa bak mandi, dia disuntik bius oleh seseorang yang bertopeng babi. Matthew akhirnya pingsan. Ketika waktu pengingat di ruangan Carrie habis, berangkas di sana terbuka. Kemudian Carrie mengeceknya, dan ternyata di sana ada Daniel yang sudah lemas menggunakan oksigen. Kembali ke Matthew, dia tersadar dari pingsannya dan terdapat tape recorder di tangannya. Kaki dia dirantai ya guys. Dia langsung memutar rekaman tersebut, dan rekaman tersebut berasal dari Amanda. Dengerin ya guys, ini semua penjelasannya. Amanda akan meneruskan tugas John ketika John telah mati. Matthew dijadikan uji coba pertama Amanda. Amanda muncul dan menutup pintu kamar mandi. Di akhir film, diperlihatkan John yang mukanya berdarah. Film pun usai. Ending yang sangat memuncratkan. Oke guys, film ini penuh dengan teka-teki. Kita tidak bisa menebak langsung akhir dari film tersebut. Dan seru menurut gua. Cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi yang belum subscribe, diingatkan lagi, jangan lupa subscribe atuh John. Bantu channel gua, oke? Gua Alrizky Ramadan, mohon pamit. Maaf jika banyak perkataan yang salah. Sampai bertemu di video selanjutnya.